Kalian akan demi uang menjual keperawanan kalian? Ayo cepat buka. Buka, buka. Bidadari di bar YC malam ini masih belum pernah disentuh. Dijamin memuaskan semua. Bagus. Sangat polos. Tipe seperti ini belum pernah saya mainkan. Jangan bilang wajah kecil ini. Benar-benar menggoda. Silakan tawar. 200 miliar. Saya ambil. Bapak, saya... Ini, putra, mahkota, ibu kota, Tuan Fu yang kejam. Tuan Fu yang tidak pernah dekat dengan wanita, akhirnya jatuh cinta, atau menyelamatkan gadis yang tersesat? Yakin masih perawan? Ya? Ya. Kalau begitu, mari kita periksa bagaimana cara melayani pria. Tidak perlu aku ajari, kan? Bapak, saya tidak jadi menjual. Sekarang menyesal, terlambat. Maaf, Bapak, saya benar-benar tidak jadi menjual. Diberi 200 miliar pun tidak jual. Saya tidak jadi menjual. Pergi. Masih sangat muda, sudah menjual keperawanan, benar-benar tidak tahu betapa berbahayanya dunia ini. Baguslah kalau sudah tahu takut. Dari luar terlihat seperti kelinci kecil, tapi sifatnya keras kepala. Bagaimana? Kudengar kau sudah menjual keperawananmu. Mana uangnya? Bu, aku tidak menjualnya. Aku tidak. Dasar tidak berguna. Pacar kakakmu minta mahar 600 juta. Kita harus mencari cara untuk mendapatkan uang itu untuknya. Aku juga putrimu. Aku tidak ingin kehilangan hal yang paling berharga bagiku. Dasar anak sialan. Berani melawan aku sekarang? Jangan lupa, aku yang membesarkanmu dengan susah payah. Kau carikan aku uang, kalau tidak aku akan pergi ke sekolahmu dan mengeluarkanmu. Susah payah aku bisa masuk universitas. Sebentar lagi aku lulus. Aku tidak bisa berhenti sekarang. Bu, jangan marah. Aku pergi. Sudah bisa, aku pergi. Cepat pergi. Pak, Anda masih mau saya? Saya tidak mau 200 miliar. 600 juta saja cukup. Kenapa kau berpikir aku akan setuju? Sudah dewasa, Ya, kau sendiri yang datang. Kedepannya, jangan lakukan ini lagi. bagaimana dia bisa memberiku 2 miliar? Gadis nakal. Sudah dapat uangnya? Pacar kakakmu masih butuh 1 miliar 400 juta untuk uang muka rumah. Ini terakhir kalinya aku membantu kalian. Kondisinya sudah jauh lebih baik, jangan khawatir. Dia. Berikutnya, Song KR. Di mana Song KR? Sini.
Kamu ini, karena hubungan intim pertama yang terlalu intens, menyebabkan pecahnya kista. Kamu pacar gadis ini kan? Masuk. Bukan. Benar, kau yang kumaksud. 3 hari ini. Jangan berhubungan intim ya. Kamu ini sebagai pacar terlalu kasar. Lebih lembutlah pada pacarmu. Ini ambil. Ambil. Dokter, dia bukan pacar saya. Terima kasih, dokter. Jangan-jangan. Maaf ya. Saya salah orang. Bapak, maaf ya. Ini urusan saya sendiri. Merepotkan Anda. Tadi malam kurang enak badan. Kenapa tidak bilang? Kamu juga tidak memberiku kesempatan. Lain kali belajarlah menjaga diri. Sudahlah, dengan orang yang tidak akan bertemu lagi. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Bibi, kenapa kamu membuang barang-barangku? Ibumu sudah mengurus pengunduran dirimu dari kampus. Biaya asrama dan kuliah sudah dikembalikan. Asrama ini sudah tidak ada tempat untukmu. Apa? Ibuku jelas-jelas mengizinkanku kuliah. Ini uang hasil jerih payahku selama liburan. Aku tidak setuju untuk keluar. Ini urusan keluargamu. Aku tidak ikut campur. Kamu cepat pergi. Halo, Bu. Bukankah aku sudah memberimu 2 miliar? Kenapa ibu masih mengeluarkanku dari kampus? Kakakmu ingin membelikan tas untuk istrinya. Uang dari pengunduran dirimu pas cukup. Lagi pula kamu perempuan, kuliah juga percuma. Dikeluarkan saat tahun ketiga. Sudah untung. Bu, aku sudah bilang setelah lulus nanti, aku pasti akan menghasilkan uang dan berbakti padamu. Bisakah ibu mengembalikan uang itu padaku? Aku benar-benar ingin kuliah. Aduh, jangan bicara soal uang saat aku sedang main. Sial. Halo. Ibu, aku juga anakmu. Kenapa ibu tega melakukan ini padaku? Lepaskan aku. Dengar kamu, sudah keluar dari kampus. Pas sekali. Malam ini, temani kami minum-minum. Bersenang-senang. Aku tidak mau. Lepaskan aku. Song Ke-er, kamu perempuan murahan. Tuan Ma, tertarik padamu. Itu keberuntunganmu. Sok suci. Bagus sekali. Siapa yang tidak tahu? Mahasiswa miskin di Universitas Jin, Song Ke-er. Demi uang, menjual dirinya. Saya tidak. Jangan lari. Bukankah kamu hanya ingin uang? Sebutkan saja nominalnya. Aku punya banyak. Temani aku semalam. 100 juta? Bagaimana? Saya bukan wanita seperti itu. Saya tidak mau. Gadis kecil ini lumayan bisa juga. Hahaha. Tahu-tahu, apa aku harus berpakaian seperti ini? Datang ke sini? Hanya menemani minum saja. Aku susah payah baru mendapatkan pekerjaan ini untukmu. Kamu tidak ingin menghasilkan uang untuk sekolah lagi? Kalau ingin menghasilkan banyak uang, kamu harus berpakaian terbuka. Cepat masuk, semangat. Hai. Mas, minumlah. Minum apa? Ada kamu di sini? Mana mungkin aku masih minum? Haha. Halo. Gadis ini kok terlihat familiar ya? Bukankah ini Song Ke-er? Tak disangka, setelah dia memakai riasan, dia memang terlihat cukup cantik. Maaf, saya salah masuk. Kalian mau apa? Tuan Fu, ruangan 808 yang dipesan untuk Anda sudah ditunggu oleh CEO Zhang. Ya, Cepat lepaskan saya. Kau mau apa? Saya hanya menemani minum. Saya bukan wanita panggilan. Jangan berpura-pura. Tenang saja, saya menepati janji. Tadi siang sudah bilang, semalam 100 juta tidak akan kurang sepeser pun. Saya sungguh bukan wanita panggilan hari itu. Saya hanya terpaksa
Saya hanya melakukannya sekali. Saya belum pernah dengar. Ada yang hanya sekali. Melakukan itu, hanya ada yang tak terhitung. Dan yang tidak pernah sama sekali. Paham? Ya, lihat pakaianmu hari ini. Bukankah ini jelas kau datang untuk merayu Tuan Ma? Tidak. Mau tarik ulur pun ada batasnya. Lebih baik kau menurut sekarang. Kalau tidak, nanti Tuan Ma hilang minat. Kau tawarkan diri pun dia tak mau. Bagus. Kawan-kawan, setelah aku bosan, aku juga akan membiarkan wanita ini melayani kalian semua. Saya sungguh tidak jual diri. Kau mau apa? Menurutmu aku mau apa? Saya sungguh bukan wanita panggilan. Kenapa kalian semua menindasku? Jangan berpura-pura. Lepaskan aku. Tuan Ma, Kejar dia. Tuan Fu, kontrak ini. Tolong selamatkan saya. Tidak lihat kau siapa. Seorang wanita penghibur malam, berani-beraninya kau masuk ke ruangan Tuan Fu. Cepat pergi. Bapak, kumohon, tolong aku. Ada orang yang ingin membeliku semalam, tapi aku benar-benar tidak mau. Kumohon, tolong aku. Masih bilang bukan wanita yang jual diri? Aku benar-benar meremehkanmu. Kecepatanmu beradaptasi. Cukup cepat juga. Bapak, bukan begitu. Aku hanya datang untuk bekerja. Aku hanya datang untuk mencari uang. Sepertinya kau tidak mengindahkan kata-kataku. 2 miliar yang kuberikan padamu tidak cukup. Bapak, uang yang Anda berikan tidak ku ambil sepeser pun, tapi aku benar-benar butuh uang. Tolong bantu aku. Selama Anda membantuku, aku bisa... Masih mau menjual diri? Aku benar-benar bukan orang seperti itu. Aku jijik. Bawa dia pergi. Bapak, tolong aku. Bapak, ternyata kau di sini. Bapak, Ayo pergi. Bapak, tolong aku. Pergi. Bapak, tolong aku. Tolong aku, Bapak. Tolong aku, Bapak. Tidak akan ada yang datang menyelamatkanmu. Lepaskan aku. Tutup pintunya. Sayang, tenagamu lumayan juga ya. Berani memukulku? Kalian berdua kemari. Jangan. Tekan dia. Lepaskan aku. Aku tidak percaya. Aku tidak bisa menaklukkan perempuan kecil sepertimu. Jangan. Lepaskan aku. Perempuan jahat. Tuan Fu, barusan mendapat kabar. 2 miliar yang Anda berikan untuk Nona Song, dia tidak mengambil sepeser pun. Semuanya diberikan kepada ibunya. Ibu Nona Song terus memaksanya untuk mencari uang, untuk biaya pernikahan kakaknya. 2 tahun ini, hidupnya sangat sulit. Saya tidak mengambil sepeser pun. Saya benar-benar bukan orang seperti itu. Mungkinkah aku benar-benar salah paham tentang dia? Kali ini, kau akan menurutkan. Hentikan. Tuan Fu, saya sedang bermain-main dengan pacar saya. Apakah Anda juga tertarik? Tuan Fu, bukan begitu. Saya bukan pacarnya. Tahu nggak, Tuan Fu, paling benci disentuh wanita. Tadi tanganmu sampai mana? Kau mau cari masalah ya? Tuan Fu, pacar saya ini, dia tidak mengerti aturan. Mohon dimaklumi. Ya, sini kemari. Tuan Fu, apa maksud Anda? Saya sudah memberinya uang. Kontrak keluarga kalian dengan grup Fu sudah bisa dihentikan. Tuan Fu, jangan dihentikan. Kalau ayah saya tahu, kerjasama kita dihentikan, dia akan menghajar saya. Bukankah hanya seorang wanita? Anda ingin bermain-main, silakan saja. Terserah Anda,
bagaimanapun caranya. Asal jangan dengan keluarga saya. Menghentikan kerjasama, Tuan Fu. Tidak mau habis, pergilah. Kenapa kamu masih pergi ke tempat seperti itu? Saya ingin menghasilkan uang. Saya butuh uang. Ibumu masih meminta uang darimu? Bapak, bagaimana Anda tahu tentang keluarga saya? Masih kurang berapa banyak? Ibu saya mengeluarkan saya dari sekolah. Teman saya bilang menjadi sales minuman tipnya besar. Saya ingin sekolah. Saya juga butuh sekolah. Saya bantu kamu. Tidak usah, Pak. Saya bisa sendiri. Masih mau menjual diri? Bukan begitu, Pak. Sebelumnya, Bapak berikan 1 miliar lebih dari yang saya butuh. Saya ingin mengembalikan uang Bapak. Saya tidak mau berhutang budi. Anak perempuan yang lugu sekali. Pak, sebenarnya senyum Bapak cukup tampan. Apa katamu? Saya melihat gaya rumah Bapak didominasi warna gelap. Saya sudah bertemu Bapak 3 kali, tapi belum pernah melihat Bapak tersenyum sekalipun. Bapak orang yang hangat, jadi saya sungguh berharap Bapak bisa lebih banyak tersenyum. Tahu tidak, kamu seperti ini, sedang menggoda pria normal. Temani saya 1 malam lagi, saya akan mengatur sekolahmu. Urusan kita impas, bagaimana? Tidak bisa, Pak. Dokter bilang 3 hari tidak boleh berhubungan. Pak, Bapak juga ada di sana. 3 hari sudah lewat, tidak apa-apa. Tapi saya akan melakukannya dengan lembut. Tenang. kali ini boleh diranjang sofa keras. Masih mengajukan permintaan ya? Baiklah, saya kabulkan. Song KR, kenapa kamu bersama pria ini lagi? Apa yang akan dia pikirkan tentangmu? Habis tidur langsung kabur. Saya benar-benar gila. Kecanduan gadis kecil ini. Tuan Fu, Matian Fu datang. Matian Fu? Kenapa dia datang? Tenang saja, biar aku yang urus. Tuan Fu, kemarin putra saya banyak melakukan kesalahan. Mohon Tuan Fu berbesar hati dan jangan mempermasalahkannya. Lihatlah kerjasama keluarga kami dengan Anda. Anak durhaka, cepat berlutut dan minta maaf pada Tuan Fu. Tuan Fu, saya salah. Gadis kemarin itu, saya hanya ingin bermain-main saja. Dia bukan yang bisa kamu permainkan. Tuan Fu ternyata menyembunyikan kekasihnya. Mungkinkah Tuan Fu rumor yang beredar bahwa dia tidak tertarik pada wanita semuanya palsu? Tuan Fu, kita sama-sama pria, saya mengerti. Gadis kemarin itu jika Anda benar-benar menyukainya, saya bisa membantu Anda. Ku dengar beberapa hari yang lalu, dia menjual keperawanannya demi uang. Diam. Kehidupan pribadi, Tuan Fu, bukanlah sesuatu yang bisa kau bicarakan, anak durhaka. Tuan Fu, mohon maafkan dia. Jangan hiraukan dia. Ma Qingshan, kendalikan putramu. Lain kali aku melihatnya bertindak semena-mena. Keluargamu akan lenyap. Baik. Pergi. Saya akan segera pergi dengan putra saya. Redakan amarahmu. Baik, Guru. Kali ini, apapun yang terjadi, saya tidak akan keluar dari sekolah. Pak, barusan sekolah memberitahu saya bahwa saya bisa kembali bersekolah.
Maaf, saya hanya ingin berterima kasih. Tenang saja, saya tidak akan mengganggu Anda. Kau bilang kita impas. Menyesal padamu. Sepertinya aku kecanduan. Sofa di rumah sepertinya agak keras. Tuan Fu, Carikan saya tim desain paling profesional. Saya ingin merenovasi seluruh rumah saya. Tuan Fu, gaya dekorasi apa yang Anda inginkan? Pak, sebenarnya senyum Anda cukup tampan. Saya melihat gaya rumah Anda didominasi warna gelap. Saya sudah bertemu Anda 3 kali, tapi belum pernah melihat Anda tersenyum sekalipun. Anda orang yang hangat, jadi saya sungguh berharap Anda bisa lebih banyak tersenyum. Warna putih. Saya akan mengawasinya sendiri. Baik, saya mengerti. Putra mahkota ibu kota, Tuan Fu, ini gunung es mau mencair? KR, Senior Sun, kau juga di perpustakaan? aku dengar kau sudah kembali ke kampus, khusus datang mencarimu. Mencariku? Kemampuan profesionalmu selalu kukagumi. Kebetulan aku sedang merintis usaha dan punya perusahaan magang sendiri. Aku berpikir, jika kau belum menemukan tempat magang yang cocok, entah kau mau magang di tempatku? Tentu saja mau. Terima kasih, Senior Sun, atas kesempatan ini. Baik. Tak disangka Senior Sun baru tahun keempat, sudah membangun perusahaan sebesar ini. Sungguh hebat. Kamu Song KR kan? Benar, aku direkomendasikan oleh Senior Sun. Kau takut orang lain tidak tahu kalau kau orang dalam ya? Tidak, bukan itu maksudku. Jangan salah paham. Dengan pakaian murahan ini, kau pantas bekerja di sini? Aku benar-benar tidak tahu apa yang dilihat CEO San darimu. Aku Sun Yuan merekrut orang hanya berdasarkan kemampuan, bukan latar belakang. Jika kau tidak mengerti prinsip ini, aku tidak keberatan kau keluar. CEO San, KR, besok aku ada proyek baru. Ikutlah denganku. Aku Ya, Song KR, kau hanya mengandalkan status mahasiswimu kan? Tunggu saja. Senior Sun, Anda sudah membuka perusahaan sebesar ini. Anda benar-benar panutan bagi kami para junior. hanya berpura-pura saja. Kalau tidak, bagaimana bawahan bisa terima kamu? Ngomong-ngomong, permintaan klien kali ini adalah dengan warna putih bersih sebagai dasar utama. Saya rasa itu sangat cocok dengan temperamen kamu sendiri. Jadi saya langsung memikirkan kamu. Namun, ku dengar klien ini adalah putra mahkota ibu kota, berstatus tinggi, kamu harus berhati-hati. Apakah saya benar-benar bisa... Kemampuan profesional kamu tidak diragukan. Saya percaya pada kamu, ini juga karya pertama kamu. Ayo pergi. Bukankah ini rumah Tuan Fu? Hanya tahu statusnya luar biasa. Tidak disangka. Dia ternyata putra mahkota ibu kota. Tuan Fu, ini adalah desainer kami Song KR. Bertanggung jawab atas renovasi interior kali ini. Pertemuan pertama kali, jika ada ide tentang renovasi, bisa bicarakan dengannya. Gaya apa yang saya inginkan? Pasti. Desainer Song sangat mengerti. Maksud saya, orang yang direkomendasikan CEO San memiliki kemampuan profesional yang handal, tidak perlu banyak bicara, sudah bisa mengerti. Ya. Dia junior saya di sekolah, orangnya rajin dan tekun. Kemampuan profesionalnya pasti tidak ada masalah. Mohon Tuan Fu untuk membimbingnya. Tentu saja, saya, Fu, paling pandai dalam hal membimbing orang. Itu, dan saya akan melihat dulu tata letak rumahnya. Tuan Fu ini
benar-benar seperti yang dikabarkan di luar sana. Dingin, Bu. Song KR, kakak iparmu mau beli tas. Beri aku 200 juta. Tas apa yang harganya 200 juta? Bu, aku benar-benar tidak punya uang lagi. Omong kosong. Jangan kira aku tidak tahu kamu di luar sana dekat dengan bos besar. Punya cara untuk kembali sekolah, transfer uangnya. Kakak iparmu mau bercerai dengan kakakmu. Song Keer, tenanglah, dia seperti bulan di langit. Sedangkan kamu hanyalah lumpur, ditakdirkan untuk tidak memiliki hasil. Song KR, kau sedang menghindariku. Aku tidak. Itu berarti kau sudah menemukan yang lebih baik dan lebih dermawan. Jangan bicara sembarangan. Aku hanya sedang bekerja. Bekerja, ya. Kau tahu, Sun Yuan merekrutmu ke perusahaan apa maksudnya? Tuan Fu, senior Sun itu temanku. Dia juga menginginkanku baik-baik saja. Mengapa kau bicara seperti itu tentang dia? Bagus, sekarang kau berani membantahku demi pria lain. Song KR, bagus sekali kau. Aku dan Tuan Fu memang berasal dari dunia yang berbeda. Masalah yang lalu, sudah kau katakan, kita sudah impas. Tolong, mulai sekarang, jangan ikut campur urusanku. Kau tidak kekurangan uang lagi. Aku tidak akan pernah kekurangan uang lagi. Kita berpisah baik-baik. Bu, bagaimana Ibu tahu aku di sini? Song KR, saya meremehkanmu. Berani-beraninya kau kembali sekolah tanpa izin dan menyewa rumah di luar. Kau tahu itu sangat boros? Bu, kenapa Ibu tidak mengizinkanku sekolah dengan tenang? Aku pasti akan menghasilkan uang dan berbakti kepada Ibu nanti. Berbakti? Kebetulan sekali. Saya sudah menemukan tempat yang bagus untukmu. Mas Zhao, ini peternak babi paling sukses di desa kita. Kau menikah dengannya, hidupmu akan terjamin. Untuk apa sekolah lagi? Bentuk badanmu bagus juga. Wajahmu juga manis. Nanti, untuk keluarga Zhao, kau lahirkanlah 7 atau 8 anak laki-laki yang gemuk. Hidupmu akan bahagia. Bu, dia sudah 50 tahun. Bagaimana Ibu bisa... Pria yang lebih tua lebih penyayang. Mas Zhao bilang, kalau menikah dengannya, akan memberi mahar 1 miliar. Bu, aku juga manusia. Kenapa Ibu memperlakukanku seperti barang dagangan begini? Sayang, jangan takut ya. Sebentar lagi, boleh panggil saya suami. Om Zhao, aku mohon lepaskan aku. Aku mohon... Ada apa ini? Ku bilang ya, 1 miliar sudah kuberikan. Kalau dia masih tidak setuju, sudah terlambat. Mas Zhao, mana mungkin? Perempuan itu bilang tidak mau, ya berarti mau. Anak perempuanku ini penakut, malu-malu begitu. Mas Zhao bersedia mengeluarkan uang sebanyak ini untuk menikahimu. Kau masih ragu, apalagi cepat terima saja. Mas Zhao, kasih. Bu. Sayang, ayo. Suamimu ini, aku hebat di ranjang. Untuk keluarga Zhao kita, melanjutkan keturunan. Ayo, aku lembut kok. Jangan. Tolong aku. Kau berani lapor polisi? Aku sudah bayar, kau istriku. Aku tidak percaya aku tak bisa memilikimu hari ini. Siapa? Berani-beraninya kau mencampuri urusanku. Berani kau menyentuh anak buahku. Ku buat kau menyesal. Jangan pukul. Saya tidak tahu dia anak buahmu. Saya tak berani lagi. Pergi.
Saya sungguh tak berani lagi. Tenang, aku di sini. Aku akan menelepon seseorang untuk memberinya pelajaran. Bagaimanapun, dia ibuku. Ibumu melakukan ini demi uang, bahkan tak peduli keselamatanmu. Maaf, sudah merepotkanmu lagi. Kupikir aku akan menelepon polisi. Sepertinya, ini memang takdir. Andaikan hari ini bukan karena aku datang tepat waktu, akibatnya akan sangat buruk. Kau menginap di mana malam ini? Di rumahku. Bisa kemana lagi aku? Kuncinya rusak, tidak aman. Kalau kau sedikit manja dan memohon padaku, mungkin aku akan membawamu pulang. Kumohon, bawa aku pulang. Terima kasih, kau menyelamatkanku lagi. Dan bersedia menampungku. Maafkan aku. Maaf untuk apa? Sebelumnya aku bersikap buruk padamu. Selalu ingin impas denganmu. Jika aku menyakitimu, aku minta maaf padamu. Hanya minta maaf? Tidak tulus sekali. Lalu apa yang kau inginkan? Aku mau apa? Apa kau tidak tahu? Ingin memberikannya padaku? Aku tidak mau. Aku tidak mau. Kau sendiri yang datang. Jadi jangan salahkan aku. Tuan Fu, ayo sarapan. Kamu buat sendiri? Iya, sebagai ucapan terima kasih karena kau biarkan aku nginap di sini. Terima kasih. Bukankah kau sudah berterima kasih semalam, ponsel? Tuan Fu, kau apa maksudmu? Jangan tinggal di rumah susun itu lagi. Carilah rumah yang lebih layak. Kau tidak selalu. Seberuntung itu aku datang menolongmu. Tidak bisa. Aku tidak bisa menerima ini. Wanita yang pernah bersamaku. Hidupnya begitu susah. Bagaimana aku bisa menjaga muka? Di matanya, ternyata ini hanyalah sebuah transaksi, ya. Jika Tuan Fu begitu murah hati, maka terima kasih Tuan Fu. Song Keer, kalau butuh bantuan, ingatlah untuk menghubungiku. Kelinci kecil ini semakin liar saja. Senior Sun. KR, aku tidak tahu seorang gadis sepertimu tinggal di tempat terpencil seperti itu sangat tidak aman. Perusahaan punya asrama karyawan, maukah kau mempertimbangkan untuk pindah? Saat aku baru masuk kerja, aku tidak pernah mendengar perusahaan punya asrama karyawan. Ini untuk karyawan yang berprestasi. Cepatlah pindah. Kalau begitu, terima kasih, Senior Sun. Linda, CEO San, carikan tempat tinggal yang aman, lingkungannya nyaman, transportasi mudah, cocok untuk wanita. Harga tidak masalah. oh. Song KR memberi CEO San ramuan cinta apa? Mendapatkan perlakuan yang begitu baik? Terima kasih ya, Senior Sun, mencarikanku tempat tinggal dan membantuku pindahan. Aku bosmu, dan juga kakak kelasmu. Kalau aku tidak membantumu, siapa lagi? Sudahlah, rumah ini saja. Kok tempat ini terasa familiar? Ya, Tetangga baru. Selamat pagi. Tetangga baru melihat saya. Sangat terkejut. kebetulan sekali.
KR, rumah ini disewa oleh Tuan Fu untuk kami. Beliau sangat puas dengan desain terakhir kamu. Jadi beliau setuju untuk menyewakan rumah ini kepada kami sebagai asrama. Rumah ini hanya saya sewakan untuk dia seorang. Saya tidak pernah mengatakan ini adalah asrama. Tuan Fu khawatir jika terlalu banyak orang akan terlalu ramai dan berantakan kan? Baiklah, kalau begitu, KR saja yang tinggal di sini. Terima kasih, senior. Sama-sama. Tadi malam, pakaianmu tertinggal di rumahku. Kau berikan padaku, kembalikan padaku. Berikan KR. padaku. Sebentar lagi kita pergi ke supermarket untuk membeli beberapa keperluan rumah tangga. Kalau begitu, hari ini kau jangan pergi dulu. Aku akan memasak. Ayo. Tuan Fu mau ikut juga? Aduh, otakku ini. Orang penting seperti Tuan Fu, bagaimana mungkin ikut dengan kita? Boleh. Ikut saja. Tidak disangka putra mahkota ibu kota yang terpandang. Begitu mudah didekati. Hidangan terakhir, disajikan. Selesai. KR, aku tidak menyangka kemampuan memasakmu sehebat ini. Siapapun yang menikahimu sungguh beruntung. Senior Sun, jangan menertawakanku. Ini semua hanya masakan rumahan biasa. Ibu mengajariku sejak kecil. Silakan dicoba. Apakah rasanya cocok? Ya. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar kakakmu setelah menikah? Lumayan lah. Hanya saja istri kakakku agak boros. Dia selalu meminta kakakku membelikannya barang-barang mewah. Aduh, keluargamu itu lebih baik kau tidak pulang. Selama ini, bagaimana ibumu dan kakakmu memperlakukanmu? Aku melihat semuanya. Kau harus bekerja paruh waktu sambil belajar dan juga membantu keluarga membayar hutang. Memang hidupmu tidak mudah, tapi tidak apa-apa. Semuanya akan baik-baik saja nanti. Ya. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Hanya saja di rumah ini agak banyak serangga. Jika ku tangkap, pasti ku habisi. Serangganya lumayan banyak juga. Kulitmu yang halus dan mulus pasti menarik serangga. Ku bantu ya. Senior Sun, ini sudah larut malam. Kalian cepatlah kembali dan istirahat. Aku masih harus membereskan barang-barang. Memang sudah larut. Kalau begitu, kalau kau ada perlu, kapan saja telepon aku. Aku pulang dulu. Iya. Sampai jumpa besok. Senior Sun, hati-hati di jalan. Ya. Tuan Fu, tolong jaga sikapmu. Kenapa? Malu, tubuhmu, mana ada yang belum pernah kulihat? Kau... Aku tarik kembali kata-kataku tentang impas. Bagaimana kalau kau ikut denganku? Tidak, bagaimana? Menolakku? Apa karena Sun Yun? Dengan perusahaan kecilnya, bagaimana dia bisa membantumu? Melepaskan diri dari keluarga yang mengurasmu? Tuan Fu, jangan berpikir karena kau tahu keadaan keluargaku, kau bisa mengendalikan aku. Aku hanya memberi saran. Kau bisa mempertimbangkannya. Aku bisa memberimu uang agar kau bisa lepas dari keluargamu itu. Tuan Fu adalah putra mahkota ibu kota. Mengapa tertarik padaku? Karena kau polos dan lugu. Seperti kelinci, terkadang juga liar. Saat tidur, kau membuatku ketagihan. Itu hanya rasa penasaranmu saja. Aku tidak akan setuju. Sekali terjadi akan ada selanjutnya. Bisa bagaimana? Permainan seperti ini, Tuan Fu mungkin bisa memainkannya, tapi aku tidak. Kak Linda, kamu memanggil saya? Song KR, bawa semua ini ke lantai 16. Ya, baik. Tunggu. Saya izinkan kamu naik lift. Tapi, lantai 16 loh. Kamu ini bagaimana sih? Seorang lulusan baru kok manja sekali. Waktu saya seusiamu, saya tidak begini malasnya. CEO Sun meminta saya untuk menjadi mentor kamu,
Artinya saya harus mengajarimu bekerja. Ini demi kebaikanmu. Tahu, kalau sekarang tidak mau susah, bagaimana bisa sukses nanti? Naik tangga sana. Orang normal naik tangga 16 lantai. Mungkin butuh waktu 30 menit. Linda ini sengaja mempersulit saya. Hampir sampai. Kak Linda, saya capek sekali. Naik 16 lantai, saya lelah sekali. Naik 16 lantai saja bisa secapek ini? Kamu lemah sekali. Lain kali lebih banyak latihan, ya? Kenapa kamu sendiri tidak mau susah agar bisa sukses? Kamu bilang apa? Tidak. Kak Linda, maksud saya, kamu bisa menjadi seperti sekarang, seorang yang hebat, pasti juga telah melewati banyak kesulitan, kan? Maksud perkataanmu apa? Arti sebenarnya. Song Keer, desainmu ini ukurannya salah. Sekarang juga pergi ke lokasi dan ukur ulang. Sekarang? Jangan banyak bicara, cepat pergi. Pasti perempuan itu lagi yang merencanakannya. Dingin sekali. Sudahlah. Lebih baik ke tempatnya dulu. Lagi-lagi memasang tampang memelas. Kerjanya hanya menggoda orang. Song Keer. Panas sekali. Jangan pergi. Aku sangat tidak enak badan. Tahu siapa aku? Kau Tuan Fu. Tahu siapa aku? Masih menyuruhku jangan pergi? PIN ATM-ku 633201. Jika aku kenapa-kenapa, transfer uangku ke ibuku. Bilang padanya, anaknya ini sudah berusaha sekuat tenaga. Aku bukan orang baik. Kau tidak takut aku. Ambil semuanya. Kau kan Tuan Fu. Mana mungkin kau peduli uang segitu. Cuma demam dan flu saja. Tidak akan kenapa. Tapi aku sangat menderita. Rasanya seperti akan gawat. Jangan bicara. Tunggu aku. Nurut, makan obatnya. Tapi ibu bilang obat-obatan ini terlalu mahal. Aku tidak pantas memakannya. Kamu pantas. Kamu berhak mendapatkan yang terbaik. Tidurlah yang nyenyak. Setelah tidur semuanya akan baik-baik saja. Song Keer, berani sekali kau ya, berani melawan Mas Zhao. Ku bilang ya, orang-orang di desa berbaik hati, menjodohkanmu dengan pria yang baik lagi. Cepat pulang untuk bertemu dengannya. Mengerti? Song Keer, kau sudah meninggal ya? Jawab, kakakmu masih menunggu uang ini untuk merenovasi rumahnya. Cepat pulang. Ternyata, keluargamu seperti ini, selalu meminta dan meminta. Pantas saja hari itu, kau mau menjual dirimu. Gadis nakal. Kau sudah bangun. Hari ini kau tidak perlu pergi bekerja. Aku sudah meminta izin untukmu. Kau di rumah saja, istirahat yang baik. Tuan Fu, di sini merawatku semalaman? Kalau tidak, aku tidak tidur semalaman. Bagaimana kau akan membalas budiku? Kau ini merawat orang, juga perlu dibalas? Song Keer, aku Fu Yanxiu dalam bertindak. Hanya bicara soal keuntungan. Aku sudah bilang, aku kecanduan padamu, terjerat denganku. Kau takkan bisa lari.
Kau Sudahlah, istirahatlah yang baik. Makan bubur. Oh ya, tadi malam saat kau demam, ada yang meneleponmu, menyuruhmu pulang untuk kencan buta, sepertinya ibumu. Saran baik untukmu, keluarga itu, seperti jurang yang dalam, bagi mereka engkau hanyalah produk murahan. Halo? Perempuan jahat. Kukira kau sudah meninggal. Masih bisa bicara rupanya. Andai ku bilang aku bakal segera meninggal, Mau mati? Cepat pulang. Kencan buta dulu. tak mau. Dasar bocah. Kalau kau tak pulang, jangan salahkan aku. Kalau aku urus surat nikahmu. Jangan takut, jangan takut. Ibunya galak ya. Galak sekali. Halo, Senior Sun. Saya ingin mengambil cuti beberapa hari untuk pulang. Perlu bantuan? Oh, tak usah. Saya cuma sudah lama tak pulang. Baik. Kalau butuh sesuatu, hubungi saya. Kali ini pun Tuan Fu yang mengajukan cuti. Sebagai senior satu kampus, dan juga atasanmu, aku agak kecewa. Terima kasih, Senior Sun. Ngomong-ngomong, sosok seperti Tuan Fu, senggang sekali ya, sampai-sampai datang ke rumahmu. Kami tetangga. Dia mungkin mau meminjam sesuatu. Tuan Fu menyukai desainmu, jangan dia juga suka padamu. Mana mungkin? Kami tak dekat. Senior Sun, jangan sembarang menebak. Aku ada urusan, ku akhiri dulu ya. Parah, hamil. Aku dan Tuan Fu jelas tak selevel. Lalu bagaimana dengan bayi ini? Bukankah ibu menyuruhmu kencan buta? Dengan pakaian rapi dan cantik, kenapa malah berpakaian begini? Muka masam, seperti orang terlilit utang. Lelaki mana yang mau menikahimu dengan tampang begini? Astaga. Bu, Ibu, apa sih? Cepat kenakan baju ini. Terakhir kali kau menyinggung. Mas Zhao, juragan babi itu. Kali ini susah payah aku minta Mak Comblang untuk mengenalkanmu padanya. Dia anak kepala desa. Nanti saat dia datang, bersikaplah baik-baik. Cepat ganti bajumu. Selamat malam, tuan-tuan. Saudara sekalian, layani Tuan Fu dengan baik, kalian pasti akan untung. Cepat pergi. Tuan Fu, jangan katakan kau benar-benar tergila-gila pada gadis polos itu. Saya memang ketagihan. Gadis itu memang cantik. Tentu saja. KR-ku adalah mahasiswi pertama di desa kami. Gennya unggul. Jika dia menikah dengan keluargamu, pasti akan melahirkan anak-anak lelaki yang cerdas. Bu, apa dia pernah berpacaran? Adikku baru tahun ketiga kuliah, keluarga kami sangat ketat. Mana mungkin dia punya pacar, benar kan? Bagus, kita butuh menantu yang terhormat. Dia saja. Terima kasih, terima kasih. Bu, uang ini tidak bisa kuterima. Saya sudah punya pacar. Apa katamu? Adik, keluarga Pak Kepala Desa itu kaya raya, serta berpengaruh. Pacar macam apa yang kau miliki di luar sana, akhiri saja. Pernah pacaran? Tidak suci lagi. Saya tidak mau. Tidak mau. Tenang saja. Saya tahu putri saya tidak akan melakukan hal seperti itu. Song KR, jaga bicaramu. Kartu keluargamu masih di tangan saya. Silakan duduk, duduk. Putri saya pintar dan punya pendirian. Saya akan bicara baik-baik dengannya. Song Tianqi, selama bertahun-tahun sebagai adikmu, aku sudah membantumu untuk uang mahar dan membeli rumah. Aku benar-benar sudah melakukan yang terbaik. Aku benar-benar tidak ingin menikah. Tolong bicarakan dengan ibu untukku. Tidak bisa? Aku dan kakak iparmu sedang menunggu uang mahar darimu untuk merenovasi rumah. Putra kepala desa itu kan baik. Kalau kesempatan ini hilang, tidak akan ada lagi. Cepatlah terima saja. Halo Tuan Fu. Mana Song KR? Dia pulang kampung kan? Sepertinya agak terburu-buru.
Beri aku alamat kampung halamannya. Mau ngapain? Urusanku. Bukan urusanmu. Tuan Fu. Cari alamat kampung halaman Songkeer. Bawa orang-orang ikut aku ke sana. Baik. Cepat, ambil tali, ikat dia, biar dia tidak lari. Baik, Ambil kartu keluarga pergi, supaya tidak diancam. Nak, ambil baik-baik. Kau mencari ini? Kau pikir aku bodoh? Barang sepenting ini tentu saja ku bawa selalu. Berikan kartu keluarga itu. Dasar anak tidak tahu diri. Kalian memaksaku juga percuma. Aku sudah hamil. Apa? Perempuan jahat. Berani-beraninya kau menghamili dirimu sendiri? kau keterlaluan. Kau mau menghancurkan kita semua. Hamil di luar nikah. Sungguh sia-sia kami membesarkanmu selama ini. Berani-beraninya kau melakukan hal memalukan seperti ini. Ayo, kita gugurkan kandungan itu. Saya tidak mau pergi. Tidak mau. Ini anak saya. Kalian berhak apa menentukan hidupnya? Berhak apa? Karena aku ibumu. Cepat gugurkan kandunganmu. Saya tidak mau. Berani sekali kau sekarang. Mencari pria lain. Merasa hebat sekarang ya. Bahkan kata-kata kami, kau abaikan. Perempuan sepertimu, pria baik mana yang mau denganmu? Anak dalam kandunganmu ini, jangan-jangan anak pengemis jalanan? Untuk apa dipertahankan anak seperti ini? Setelah besar nanti, seperti ayahnya, jadi pengemis juga? Bagaimana kamu bisa berkata seperti itu tentang anak saya? Kalian memaksa saya menikah dengan anak Pak Kepala Desa, bukankah hanya karena uang maharnya? Saya bisa kasih kalian uang. Kau punya berapa uang, saya tahu. Saya bilang saja, hari ini juga, kau harus menggugurkan kandungan ini. Keluarga Pak Kepala Desa masih menunggu. Saya dari umur 5 tahun sudah mencuci baju dan memasak untuk keluarga ini. Saya kuliah, kalian tidak membiayai saya. Saya cari uang sendiri. Saya juga harus bantu kakak. Untuk uang maharnya, beli rumah. Bahkan untuk tas kakak ipar, saya juga harus memberi uang. Semua itu saya tahan. Tapi Bu, saya juga anak ibu. Kenapa ibu? Ingin menghancurkan hidup saya? Kau ini anak perempuan, sudah makan. Nasi keluarga ini bertahun-tahun, habiskan banyak uang, memberi kontribusi untuk keluarga dan kakakmu. Itu sudah seharusnya. Tidak. Saya tidak terima, saya tidak akan menikah. Aduh. Lari. Kejar. Tuan Fu, kamu benar. Keluarga ini hanya tahu memeras. Dan aku hanya barang murahan. KR. Ku habisi kau dasar perempuan jahat. Berani-beraninya hamil di luar nikah, hamil anak seorang pengemis. Apa? Putrimu, hamil, anak seorang pengemis? Kami tidak mau menerimanya. Jangan begitu. Kami akan menggugurkannya. Tunggu dulu. Dia sudah tidak suci lagi. Ibu, aku menyukainya. Asal digugurkan, tidak masalah. Ya. Bapak ini bijaksana sekali. Kalau begitu, kalian harus selesaikan masalah anak pengemis ini dulu. Baiklah. Baik-baik. Ya. Dia bukan pengemis. Dia Fu Yanxiu. KR, tunggu aku. Kau ditiduri pengemis. Sampai gila ya. Sampah sepertimu, mana mungkin dilirik Tuan Fu? Kalau berkemampuan, suruh Tuan Fu datang menolongmu. Nak, hajar dia. Gugurkan anak haram di perutnya. Baik. Jangan. Jangan. Bangun. Hentikan. Cari masalah. Kau siapa? Siapa aku? Tak perlu kau tahu. Aduh, pantas saja kau ogah menikah. Ternyata kabar di kota benar. Menggaet orang besar. Ya, menantu yang baik. Melihat penampilanmu, bukan orang sembarangan. Dan datang dengan banyak orang. Hari ini ingin membawa putriku pergi? Bisa. Tapi, harus lihat dulu ketulusannya. Ketulusan macam apa yang kalian mau? Orang lain kasih 2 miliar loh. Ini 10 miliar menebus putus hubungan kalian. Mulai sekarang, kalian tak punya hubungan lagi. Hahaha. Kartu keluarga. Cepat.
bawa dia pergi. Dia merebut istriku. Hei, Hei, sejak kapan adikku jadi istrimu? barusan sudah jelas disepakati. Dia istri saya. Dia sekarang istri, Tuan Fu? Kenapa tangkap anakku? Aku ini anak kepala desa. Lepaskan aku. Kamu cari masalah ya. Berani sekali engkau. Bawa dia. Lepaskan. Selamat, Tuan Fu. Nyonya sedang hamil, bahkan kembar 3. Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkanmu terluka lagi. Tuan Fu, Ke R, kenapa tidak memberitahuku kalau kamu hamil? aku tidak mau merepotkanmu. Dokter bilang kau hamil kembar 3. Dengan tubuh sekecil ini, bagaimana kau bisa menanggungnya? Setelah kondisi tubuhmu pulih, aku akan segera mengumumkan hubungan kita. Jangan, Tuan Fu, hubungan kita hanyalah sebuah transaksi. Aku tidak ingin mengikatmu dengan anak. Tenang saja. Aku akan pergi jauh dengan anak-anak. Tidak akan merepotkanmu. Pergi jauh? Apa kau pikir aku, Fu Yanxiu, tidak mampu menghidupimu? Atau tidak mampu menghidupi ketiga anak ini? Apakah kau benar-benar ingin bertanggung jawab atas mereka? Tak bertanggung jawab pada mereka. Namun padamu, juga pada mereka. Namun, Masih ingat apa ku bilang? Aku ketagihan padamu, aku menginginkanmu. Bukan karena anaknya. Panggil aku Yanxiu. Yanxiu. Fu Yanxiu. Fu Yanxiu. Kau punya anak di luar nikah. Fu Yanxiu. Fu Yanxiu. Bu, Di mana perempuan itu? Kau sembunyikan dia di mana? Bibi, ini semua salahku. Jangan salahkan Yanxiu. Duh, anak baik. Kau benar-benar melalui masa sulit. Kau ini biasanya tak pulang tak apa. Tinggal di luar dan memperlakukan perempuan begini. Berapa kali ibu sudah bilang, harus bertanggung jawab pada wanita. Lihat, belum menikah secara resmi. Sudah hamil dahulu, memalukan. aku tahu, Bu. Ini semua salahku. Begitu dia sembuh, kami akan segera menikah secara resmi. Bagus sekali, cantik serta pengertian. Dalam kartu ini ada 2 triliun. Ini hadiah perjumpaan dariku untukmu. Bibi, ini terlalu bernilai. Aku tak bisa menerimanya. Masih memanggil Bibi, seharusnya memanggil Ibu. Ibu yang memberi, terima saja. Ibumu ini serba kekurangan, hanya punya uang. Cuma bisa memberi ini padamu. Terima kasih, Bu. Ya, panggilan ini sangat senang mendengarnya. Tapi kamu terlalu kurus. Mulai besok, kalian berdua pindah untuk tinggal di rumah. Anak yang baik. Kenapa tak senang? Cuma teringat keluargaku, padahal aku juga anak kandungnya. Mengapa dia begitu padaku? Sebenarnya ada hal yang belum kukatakan padamu. Kau bukan anak kandung orang tuamu. Aku juga baru mengetahui 2 hari lalu saat mencari dirimu. Aku khawatir kau sedih, jadi tak berani memberitahumu. Ternyata aku bukan anak kandung mereka. Lalu ketulusanku selama ini di mata mereka cuma sebuah lelucon. Bukan, aku senang kau memberitahuku, paling tidak aku tahu mereka tak mencintaiku. Bukan karena aku tak cukup baik. Tentu saja bukan salahmu. Merekalah yang tak pantas. Yanxiu, bisakah kau membantuku mencari orang tua kandungku? Aku sudah menyuruh orang untuk menyelidikinya. Pasti bisa kita temukan. Benarkah? Kapan aku pernah berbohong padamu? Selamat datang kembali Tuan Muda dan Nyonya Muda. Itu, aku bisa turun dan berjalan sendiri. Tak disangka, putra mahkota ibu kota yang terhormat ternyata begitu menyayangi istrinya. Aduh, menantu kesayanganku. Saya sudah menemukan dokter untukmu, biar dia memeriksamu dengan baik. Luka ini, jangan sampai meninggalkan bekas luka. Luka fisik Nyonya Muda, meski parah akan sembuh setelah istirahat, tapi yang lebih parah adalah luka psikologis yang dialaminya. Harimau saja tidak akan memakan anaknya sendiri. Ibunya tega mengorbankan putrinya sendiri demi masa depan putranya, bukan orang tua yang baik. Semoga dilaknat. Aduh, kasihan sekali anak ini, Ayan. Akta nikahnya sudah kurus.
Mulai sekarang, kamu harus menjaganya dengan baik. Tuan muda, Nyonya muda sedang terluka, tidak nyaman untuk mandi. Cukup dilap saja badannya. Anda ingin melakukannya sendiri atau... Biar saya saja. Sudah baik kan? Aku tertidur saat baru datang. Maaf ya. Sayang, di rumahku kamu boleh tidur selama yang kamu mau. Kamu terluka tidak boleh mandi. Aku akan mengelap badanmu. Mengelap badan? Tidak usah, aku bisa sendiri. Sayang, nurut ya. Kamu mau ngapain? Ngelap punggungmu. Tidak usah. Mukamu merah, kita sudah punya anak. Masih malu juga? Enggak. Kamu sedang hamil, aku cuma bisa ngelap badanmu. Yang lain nggak bisa. Yan Xiu ini sungguh tidak malu. Tak kusangka dia cukup perhatian. Kedepannya, aku tidak akan membiarkanmu terluka lagi. Aku benar-benar menikah dengan Fu Yanxiu. Rasanya seperti mimpi. Nyonya muda, untuk makan siang, ingin makan apa? Tumis tauge boleh. Baru di rumah Yanxiu, tidak mau merepotkan dia. Nyonya muda, Anda sedang hamil? Makan siang segitu saja tidak cukup nutrisi? Kalau begitu, tambahkan sup tomat telur saja. Baik, Nyonya muda. Setelah KR selesai istirahat, aku akan ajak dia beli baju. Nyonya tua, Tuan muda. Tunggu, ini makanan untuk KR? Menantu saya sedang hamil, kok cuma dikasih makan ini? Maaf, Nyonya tua. Ini makanan yang dipesan Nyonya muda. Saya tidak berani membantah. Baiklah, bangun saja. Makanan ini tidak perlu diantar. Ambil makanan yang biasa saya makan, sup sarang burung walet dan jamur putih, antarkan untuknya, lalu minta 10 koki terbaik, Michelin, masing-masing membuat satu hidangan andalan mereka, dan antarkan ke sana. Baik. KR, kenapa kamu tidak tidur di tempat tidur? Yanshu, ibu, aku takut lukaku mengotori spray. KR, karena saya sudah membawamu ke keluarga Fu, kamu adalah nyonya muda keluarga Fu. Di keluarga Fu, tidak perlu takut salah. Ibu sudah meminta orang untuk memasak sup jamur putih. Minumlah sedikit. Takut panas? Sini. Tidak disangka kamu ini biasanya dingin, ternyata cukup menyayangi istri. Ibu. KR, kita sekarang adalah satu keluarga. Sebagai nyonya muda keluarga Fu, kamu tidak boleh diremehkan orang. Setelah makan, ibu akan membawamu ke mall untuk membeli beberapa pakaian. Ibu, tidak perlu. Aku... Turut kata. Baiklah. Suka. Ibu, mall ini terlalu ramai. Bagaimana kalau kita pulang saja? Nurut. Ayo. Ibu akan membawamu melihat-lihat. Toko sudah dikosongkan. Selamat datang, Tuan Fu, Nyonya tua dan Nyonya muda. KR, ingatlah, ke depannya, kamu tidak perlu antri kemanapun, karena kita adalah anggota VIP. Maaf, saya tak sengaja menyentuh. KR, sayang, dia tak bermaksud begitu. Semua barang di etalase ini hanya model biasa, tak pantas untuk menantu saya. Ambil semuanya. Yang ini, dan yang ini, yang itu jangan. Termasuk semua pakaian di rak itu, bungkus semua. Yan Xiu masih melamun, cepat bayar. Bu, Yan Xiu, ini berlebihan sekali. Sepertinya uang yang kuberikan ini masih belum memuaskan menantu saya, ya? Yan Xiu. Mana yang kusuruh kau siapkan?
Nyonya muda, ini villa tepi pantai yang dibeli. Nyonya tua untuk Anda. Juga helikopter yang Tuan Fu belikan untuk Anda, lengkap dengan landasannya. Anda hanya perlu menandatangani, semuanya langsung jadi milik Anda. Tidak suka? Suka. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Yan Xiu. Masih panggil Yang Xiu? Suami. Sama-sama. Lagi mikirin apa? Tak pakai alas kaki, nanti masuk angin. Harus panggil apa? Suami. Suami, ibu membelikanku begitu banyak barang, bagaimana harus kubalas? Beberapa hari lagi ulang tahun ibu, bagaimana kalau kita pergi ke pelelangan untuk membelikannya hadiah? Tapi aku tak punya uang. Uang suamimu, bukankah itu juga uangmu? Aku hanya mau mematikan lampu. Kenapa kamu tutup mata? Berpikir yang aneh-aneh? Aku tidak. Tidurlah, istri. Tuan Fu, pendamping wanita Anda sungguh cantik. Benar, Tuan Fu, kabarnya Anda jarang hadir di acara seperti ini, boleh tanya. Wanita di samping Anda ini pacar baru Anda? Dia istri saya, baru saja kami menikah. Dia biasanya sederhana. Kalau ada satu foto dirinya yang tersebar saja, aku akan membuat kantor berita itu bangkrut. Apakah ini rasanya saat dilindungi seseorang? Kak Ling Xuan, dengar-dengar Tuan Fu hari ini juga akan hadir di acara lelang. Siapa yang tak tahu bahwa keluarga Zhang dan keluarga Fu bersahabat lama? Yang cocok untuk Tuan Fu, hanya Anda. Tentu saja. Jangan takut. Itu kakak Yan Xiu. Kak Yan Xiu. Itu. Bukankah itu sekolah kita? Si miskin yang terkenal, Song Ke-er, pengemis menjijikkan, berani-beraninya mendekati Kak Yan Xiu. Cari masalah. Ayo pergi. Bukankah itu Tuan Fu? Baru pertama kali aku melihatnya muncul di acara seperti ini. Aku tidak salah lihat kan? Tuan Fu yang tak suka wanita malah ada wanita di sampingnya. Nona, itu kursi VIP. Silakan duduk di tempat yang telah ditentukan. Lalu dia itu miskin. Kenapa dia bisa duduk di sana? Dia tamu yang dibawa Tuan Fu. Kami tidak berhak bertanya. Kenapa ada Zhang Lingxuan dan Chen Sui di sini? Balai Lelang Suliweya, sejak kapan menjadi serendah ini? Siapa saja bisa masuk, beberapa orang. Bahkan mungkin tak punya uang 200.000 pun. Kau kenal mereka? Dulu mereka merendahkan keluargaku. Di sekolah sering menggangguku. KR, menghindar hanya akan membuat perundungan semakin parah. Sekarang kamu Nyonya Muda Fu. Tak ada seorang pun yang berani menyentuhmu. Kau benar. Selamat datang semuanya di Balai Lelang Suliweya. Berikutnya silakan arahkan perhatian Anda. Ke lot pertama kami, jambul emas, harga pembukaan 200 juta. Tuan Fu, barang itu amat berharga. Kita harus memenangkannya. Gadis belia. Benda itu pengerjaannya kasar, sekilas terlihat bukan barang berkualitas. Masih terlalu muda, masih perlu mengikuti Tuan Fu untuk menambah wawasannya. Betul kan? Orang kampung tetap orang kampung, miskin, serta tak berpengalaman. Jangan mempermalukan dirimu sendiri di depan Kak Yan Xiu. Nona, apakah kita sedekat itu? Kak Yan Xiu, aku putri keluarga Zhang. Saat kecil, kita pernah bermain bersama. Aku tak punya waktu buat mengingat orang tak penting. Kak Yan Xiu, aku. Tolong Nona Zhang jaga ucapan Anda. Jika tidak, proyek Fu di timur, yang Direktur Zhang baru menangkan bulan lalu, lupakan saja untuk memilikinya lagi. Tuan Fu, benda itu sungguh bernilai. Percayalah padaku. KR, apapun katamu, aku percaya. Aku terima telepon dulu. Lakukan saja sesukamu. Aku yang akan bertanggung jawab. Bapak Ibu sekalian,
Silakan mulai menawar. 300 juta. 300 juta untuk barang murahan. Song KR, biar ku bantu sedikit. 400 juta. 600 juta. Wah, kaya sekali. Kak Ling Xuan, sepertinya tak ada yang mau rongsokan ini. Serahkan saja barang murahan itu padanya. Biar dia merugi besar. 600 juta. Sekali, 600 juta. 2 kali, 600 juta. 3 kali. Deal. Song KR, koleksi ini harus dilunasi, di tempat baru boleh dibawa. 600 juta ini, bagi kami di sini tak seberapa. Tapi kamu, meski menjual seluruh hartamu, tetap tak akan mampu membayarnya. Nona Song, Anda mau membayar pakai kartu atau tunai? Kartu? Itu kartu hitam yang cuma dapat dimiliki pemilik aset triliunan. Hanya ada satu di dunia ini. Kartu hitam? Jangan-jangan dia orang kaya tersembunyi? Orang yang selama ini menerima bantuan siswa miskin di sekolah, masih berani, pura-pura kaya. Song KR, kartumu itu sepertinya bahkan tak bisa digesek 200.000 saja. Benar tidaknya akan ketahuan begitu digesek. Verifikasi gagal. Mana mungkin mesinnya rusak? Nona, bagaimana kalau Anda pakai kartu lain? Tapi saya cuma punya kartu ini. Song KR, barang yang telah dilelang tak dapat dikembalikan. Lelang ini palsu. Cepat usir dia. Tunggu. Ini, bukankah ini direktur 3 bank terbesar dunia? Nona Song, saldo di kartu hitam terlampau besar. Mesin pos biasa tak berizin untuk menggeseknya. Saya dapat pesan dari Tuan Fu, lalu langsung membawa uang tunai untuk Anda. Kartu ini milik Tuan Fu. Di mana Tuan Fu? Tuan Fu pasti merasa membawa orang tak berguna memalukan, makanya dia pergi begitu saja. Song KR, kartumu itu, jangan-jangan engkau mencurinya ketika Tuan Fu tak memperhatikan, ya? Jangan asal bicara aku tak mencurinya. Kalau begitu, mengapa Tuan Fu menyerahkan kartu sepenting ini padamu tapi dia sendiri tak ada? Rendahan sepertimu pasti gemar mencuri. Ke sini, tangkap pencuri ini. Lepaskan aku. Lepas. Ada apa? Bicarakan saja di kantor polisi. Lepaskan dia. Kak Yan Xiu, Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kak Yan Xiu, perempuan ini sungguh nekat. Berani sekali mencuri kartu hitammu. Sudah kutangkap dia. Istriku memakai kartuku, kau keberatan? Apa? Perempuan ini istri Tuan Fu. Pantas berani menghabiskan 600 juta hanya demi barang murahan. Siapapun yang berani menyentuh istriku, takkan ku lepaskan. Ini, mana mungkin? Kak Yan Xiu, perempuan ini apa hebatnya dia? Dia itu yang termiskin di sekolah kami. Badannya siapa tahu ada berapa banyak kuman. Sekali lagi, berani-beraninya memfitnah istriku, tanggung risikonya sendiri. Song KR, jangan girang dulu. Jangan sangka hanya karena Kak Yan Xiu mendukungmu dapat mengubah fakta seleramu tetap murahan. Barang yang kau beli, sama sepertimu, murahan. Kalau kau benar-benar yakin, berani bertaruh denganku? Jika barang yang kau beli bukan murahan, ku berikan 2 miliar padamu. Kalau ternyata tak berharga, kau wajib menjauh dari sisi Kak Yan Xiu. Baik, jangan sampai menyesal nanti. Song KR, jangan bilang kau tahu kalau kau merugi lalu bertingkah gila begini. Tunggu. Jika aku tak salah ingat, ini adalah hiasan kepala Phoenix. Dinasti Han yang legendaris. Benda yang amat berharga. Bahkan ada yang menawar 200 miliar demi hiasan kepala ini. Omong kosong apa ini? Benda ini mana mungkin benda berharga? Nona Zhang, Anda tak tahu, beliau adalah profesor di Institut Arkeologi. Pengetahuan beliau tak mungkin keliru. Nyonya Fu, bolehkah saya membelinya dengan harga tinggi hiasan kepala ini? Benda ini punya nilai riset sejarah yang tinggi. Terserah kau mau memberi atau tidak, tak usah memaksakan diri. Saya tak keberatan. Kalau begitu, serahkan saja ke Institut Arkeologi. Lagi pula ini akan membantu riset sejarah dan arkeologi. Terima kasih banyak Nyonya Fu, benar-benar baik hati dan jelita. Tak disangka istriku sehebat ini. Sial. Song KR memang beruntung sekali. Tunggu. Nona Ling Xuan, apa kau lupa taruhan kita barusan? 2 miliar ini kapan kau serahkan padaku? Kakak Yan Xiu,
Kita sekeluarga sudah sangat dekat. Membahas uang terkesan terlalu formal. Uangku juga milik KR. Bagaimanapun, Nona Zhang, bukankah kita sudah cukup akrab? Nona Ling Xuan, silakan. Aku tak peduli siapa dirimu. Status Nyonya Fu harus jadi milikku. Selanjutnya, item lelang kedua kita, lukisan 8 Dewa Gunung dan Laut karya maestro lukisan Tiongkok, Zhang Daozi, harga pembuka 2 miliar. Ibu paling menyukai lukisan karya maestro Zhang Daozi. Bagaimana kalau ini kita jadikan hadiah? Kurang bagus. Lukisan ini tiruan. Tiruan? Lukisan maestro Zhang Daozi, goresannya lembut, warnanya lembut. Lukisan ini goresannya terlalu tegas, warnanya pun kacau. Sekilas jelas sekali tiruan. Kenapa aku tidak menyadarinya? Ternyata istriku sangat paham soal lukisan. Masih banyak yang belum kau ketahui. Karena bicara spontan, mana mungkin di depan Tuan Fu bersikap sombong. Tuan Fu, tadi aku hanya bercanda. Tak masalah. Di hadapanku, kau tak perlu menahan diri. Manis sekali. Di hadapan orang lain, bisakah tetap seperti ini? Tentu saja, sebagai istri Fu Yanxiu, tak perlu memedulikan siapapun. Iya, 6 miliar. Palsu. Kenapa tetap dilelang? Saya hanya pura-pura menawar. Dia pasti ikut menawar. Setelah aku menaikkan harga, aku akan berhenti lalu menjualnya padanya. Dia pun membeli lukisan palsu. Dan rugi lagi, bukan? Tak disangka, istriku kian menawan. Song KR, bukankah kau menginginkannya? Aku takkan menyerahkannya padamu. Wah, lukisan ini sekilas tampak sangat berharga. Saya menawar 10 miliar 200 juta. Kak Ling Xuan, ku dengar Nyonya Besar Fu sangat gemar mengoleksi lukisan karya Master Zhang Daozi. Bila ini dipakai sebagai hadiah ulang tahun, Nyonya Besar pasti akan terkesan padamu. Nanti, kau tak perlu takut pada Song KR. 12 miliar. Karena dia begitu menginginkannya, aku akan menyerahkannya padanya. Setuju. Song KR, belum pernah ada orang di dunia ini yang berani merebut apapun dariku. Baik lukisan ataupun orang, semuanya milikku. Menurutmu, apa reaksi Zhang Lingxuan kalau dia tahu bahwa yang ia beli hanyalah lukisan palsu? Aku tak punya waktu memedulikan orang lain. Aku cuma ingin tahu kenapa istriku yang sebegitu hebat dulu begitu menyedihkan. Dulu, uang yang kuhasilkan kuberikan kepada ibu, tapi tak apa. Hari ini, aku meraup 2 miliar kan? Aku akan mengembalikan 600 juta untuk jambul emas padamu. Kau bersikap kekanak-kanakan, simpan saja uang itu untuk dirimu. Istri tak perlu sungkan padaku. Lain kali aku akan lebih hati-hati. Aduh, gawat. Mahkota burung phoenix itu sudah diserahkan ke lembaga arkeologi. Kalau begitu, hadiah ulang tahun untuk ibu bagaimana? Tenang, aku sudah menyiapkan semuanya. Tidak bisa bagaimanapun, aku tetap harus sendiri menyiapkan hadiah untuk ibu. Niat baikmu saja sudah cukup. Sudah malam, istirahatlah. Iya. Ini buatku? Suka? Iya. Suka akan kuletakkan bunga ini di vas. Hal begini, biarkan pembantu saja yang mengurus. Aku rasa aku belum terbiasa memberi perintah. Apakah aku perlu belajar memberi perintah? Harus. Dengan begitu, kau bisa mengubah mentalitas bawahanmu. Jadilah tuan bagi dirimu sendiri dan jangan takut pada siapapun. Ada ide. Aku tahu bagaimana cara mengubah mentalitas bawahanku. Bagaimana caranya? Merangkai bunga. Aku? Merangkai bunga? Aku perlu mengubah mentalitas bawahanku. Harus dimulai dengan memerintah orang di puncak piramida ini. Kau benar-benar licik. Ya. Kenapa? Kau tidak senang? Baiklah istriku. Dia tampan sekali.
Istri sedang menatapku, ada yang ingin istri lakukan? Tidak, bukan apa-apa. Itu, tolong ambilkan segelas air. Aku mau makan jeruk, kupas dulu. Jangan sisakan kulit luarnya. Selaput putihnya juga. Ada apa? Apakah permintaanku berlebihan? Banyak permintaan malah bagus. Istri banyak permintaan, barulah aku bisa memenuhinya. Cepat kupas jeruk itu. Tak kusangka aku masih bisa memerintah putra mahkota ibu kota. Jadi istri dengan performa pelayanku ini puas? Puas? Puas sekali. Kalau sudah puas perlu beri tip kecil. Aku ingin tidur. Kamu juga lekas tidur? Besok masih harus menghadiri pesta ulang tahun, Ibu. KR, bersamamu aku begitu bahagia. Nyonya, ini kenang-kenangan kecil dari kami. Wah, terlalu sungkan. Terima kasih banyak. Bibi. Bibi masih ingat aku? Aku Ling Xuan. Hari ini ayah sedang dinas luar. Jadi, akulah yang datang merayakan ulang tahun Bibi. Oh, kamu putri keluarga Zhang? Ya. Kalau begitu, nanti pulang tolong sampaikan salamku pada CEO Zhang. Tentu saja, aku. Bu, selamat ulang tahun. Sini, sayang. Perkenalkan, ini Nyonya Muda dari keluarga Fu Song KR. Inilah Nyonya Muda. Saya kerap mendengar Nyonya Tua menyebutnya. Kini setelah bertemu, memang sangat cocok dengan CEO Fu. Terima kasih semuanya. Namun, istri saya cukup pendiam, serta gampang malu. Pura-pura malu, memang dasar wanita murahan. Takkan pernah jadi perempuan terhormat, Bibi Fu. Saya dengar dari ayah katanya, Anda sangat menyukai lukisan Master Zhang Daozi. Karena itu, belum lama ini, saya sengaja membeli lukisan ini, 8 Dewa Gunung dan Laut, untuk saya hadiahkan kepada Bibi hari ini. Ternyata Nona Zhang membeli lukisan dari Balai Lelang Suliweya. Seharga fantastis 12 miliar untuk dihadiahkan kepada Nyonya Tua Fu. Sungguh penuh perhatian. Betul sekali. Ling Xuan benar-benar tulus. Lukisan ini tampak bukan asli. Song KR. Jangan asal bicara di sini. Yang paham pasti tahu bahwa warna lukisan ini kacau dan sapuannya terlalu kasar. Sekilas saja sudah tampak bukan gaya Master Zhang Daozi. Orang sepertimu, seumur hidup takkan pernah melihat karya asli Master Zhang Daozi. Apa kau pernah lihat yang asli? Sok tahu. KR itu menantu saya, Nona Zhang. Apa ini sindiran bagi keluarga Fu? Pergi ke ruang kerjaku, lalu keluarkan lukisan asli karya Master Zhang Daozi. Baik. Barangkali Master Zhang sedang kurang sehat hari itu. Sebenarnya, membedakan mana asli dan palsu cukup mudah. Setiap kali Master Zhang melukis, beliau selalu memakai kuas khusus untuk menulis namanya. Dengan bantuan senter, kita bisa segera tahu. Song KR, jangan memamerkan gosip murahan yang tak jelas asal-usulnya. Tak tahu malu? Asli atau palsu, bisa segera diketahui. Lukisan ini tertera nama Master Zhang. Di lukisan Nona Zhang tak ada. Jangan-jangan lukisan Nona Zhang itu palsu? Tidak mungkin. Jadi kau hendak bilang, lukisan yang Master Zhang Daozi berikan padaku palsu? Menantuku memang cerdas. Sayangnya, Nona Zhang sudah menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli lukisan palsu. Aku tahu, Song KR, kau sengaja, kan? Kau sudah tahu lukisan ini palsu, kan? Kau. Berhenti, ini rumah keluarga Fu. Siapapun yang berani berulah di sini, keluar. Kau begitu sombong. Jika berani, keluarkan hadiahmu untuk Bibi. Tunjukkan kepada semua orang.
Hadiahku untuk ibu adalah lukisan yang kubuat sendiri. Lukisan KR sangat indah. Ibu menyukainya. Aduh, betul sekali. Tanpa bantuan Kak Yanshu, bahkan tak mampu memberikan sesuatu yang pantas. Tunggu. Sepertinya lukisan ini buatan Songxing, murid langsung Master Zhang Daozi. Lukisan ini bagaimana mungkin dilukis oleh murid Master Zhang Daozi? Benar, apa kau salah? Songxing tidak pernah muncul di publik. Lukisan yang beredar di pasaran hanya sedikit, makanya sangat sulit didapatkan. Memang begitu. Itulah yang membuat banyak sastrawan berlomba-lomba untuk mempelajarinya. Saya tidak mungkin salah. Lihatlah goresan kuas yang kuat ini dan warna yang berani. Terutama, ini mendapatkan esensi sejati dari Master Zhang Daozi. Lukisan ini dengan sang master persis sama. Ternyata, Nyonya Muda begitu berbakat. Nyonya Muda dan Tuan Fu. Sungguh pasangan yang hebat. Nyonya Tua Fu. Sungguh beruntung. Dengan KR di sini adalah keberuntungan bagi keluarga Fu. Istri sungguh selalu memberiku kejutan setiap hari. Banyak orang di sini Lukisan ini palsu. Song KR juga bukan murid langsung. Kalian lihat lukisan ini. Jelas-jelas berada di museum pribadi seseorang. Pantas saja lukisan ini terlihat familiar. Saya pernah melihatnya di museum. lukisan ini saya buat sendiri. Bagaimana mungkin palsu? Memang, lukisan yang dipegang Nyonya Muda adalah yang asli. Jat Song KR mencuri dari museum pribadi seseorang. Pencuri, kau harus dibawa ke kantor polisi, tangkap dan adili. KR adalah menantu keluarga Fu. Kulihat siapa yang berani menyentuhnya. Master Zhang Daozi datang. Ini adalah, tidak tahu siapa ini. Pria muda ini adalah Nyonya Tua, saya murid Master Zhang Daozi yang paling muda. Guru ada urusan di jalan dan tertahan. Beliau menyuruh saya untuk mengirimkan lebih dulu ginseng salju oriental ini untuk memberi selamat kepada Anda. begitu rupanya. Master sangat perhatian. Terima kasih, Master. Karena kamu murid Master Zhang, pasti kamu bisa mengenali karya pelukis Songxing, rekan seperguruanmu kan? Tentu saja. Bagaimana anak ini bisa datang? Tuan Fu, apakah kamu baik-baik saja? Kakak senior, Apakah kamu panggil KR kakak senior? kakak seniorku adalah Songxing. Kalau begitu, ini adalah karya kakak seniormu. Dia sendiri ada di sini. Apa yang perlu dipertanyakan? Aduh, anak baik. Ibu tidak tahu kamu sehebat ini. Ternyata pelukis terkenal Songxing. Tentu saja. Kakak seniorku adalah murid kesayangan Pak Guru. Semua orang tahu, Master Zhang Daozi tidak mudah menerima murid. Dan hanya memiliki satu murid yaitu Songxing. Bocah ingusan ini muncul dari mana? Aku lihat mungkin Song KR yang menyuruhnya berakting. Kata Nyonya Zhang, memang tepat sasaran. Saya punya teman baik yang sangat dekat dengan Master Zhang Daozi. Saya belum pernah melihat murid semuda ini. Memang, siapa yang tidak tahu, persyaratan Master Zhang untuk menerima murid sangatlah ketat. Tidak hanya harus memiliki bakat yang luar biasa, latar belakang keluarga juga harus bersih dan dekat dengannya. Tapi setahu saya, latar belakang keluarga Nyonya Muda ini tidaklah baik. Guru saya telah pensiun selama bertahun-tahun, dan biasanya suka bepergian. Bahkan kami pun sudah lama tidak bertemu dengannya. Dari mana kau punya teman yang dekat dengannya? Dasar anak kecil. Bagaimana mungkin Master memiliki murid yang lancang sepertimu? Saudara seperguruanku ini, meskipun bicaranya belak-belakan, tapi yang dia katakan itu benar. Di luar sana beredar rumor bahwa teknik melukis Master Zhang diturunkan dari pria ke pria. Bagaimana mungkin Songxing adalah seorang wanita? Benar sekali. Saya pernah beruntung berada di dekat Master dan melihat dari kejauhan seorang pria mengikutinya. Mereka bilang orang itu bernama Songxing. Apakah ini sandiwara yang kalian buat sendiri? Bukankah murid kecil itu sudah bilang, Master Zhang sedang dalam perjalanan kemari? Semuanya belum diputuskan. Tolong jaga mulut kalian. Saya tidak ingin mendengar dari mulut orang lain. Ada yang mencemarkan nama baik istri saya sedikit pun. Kak Yanshu,
Wanita ini sebenarnya memberimu ramuan cinta, apa? Hanya dengan tuduhan mencuri lukisan dari museum pribadi saja, sudah cukup bagi Song Ke'er untuk dipenjara selama beberapa tahun. Saya ingin lihat siapa yang berani menangkap muridku. Master Zhang yang telah pensiun benar-benar muncul kembali. Nyonya tua, Fu, Zhang datang tanpa diundang. Maaf mengganggu. Master Zhang berkenan datang ke gubuk kami, sungguh suatu kehormatan bagi kami. Maaf tidak menyambut Anda. Master Zhang Daozi, Anda datang tepat waktu. Wanita ini tidak tahu malu. Dia berpura-pura menjadi murid Anda Songxing dan pamer di sini. Oh, lihat, dia juga mencuri lukisan dari museum pribadi dan mengatakan itu lukisannya. Lukisan ini memang dilukis oleh muridku, Songxing, yaitu Song Ke'er. Apakah nona ini bermaksud mengatakan bahwa aku sudah tua dan pikun sampai-sampai muridku sendiri pun tidak kukenal? Apa? Song Ke'er benar-benar murid Anda Songxing? Guru Anda datang. Nyonya tua Fu, PR anak ini sangat berbakti. Dia tahu Anda sangat menyukai kaligrafi dan lukisan. Jadi dia secara khusus mengundang saya untuk menghadiri perjamuan Anda. Sebagai tanda mata kecil, terimalah. Terima kasih, Master Zhang. Barang asli ini memang berbeda. Membandingkan keduanya, yang asli tidak mungkin palsu, dan yang palsu tidak mungkin asli. Namun Master Zhang, bukankah ada aturan di tempat Anda untuk tidak menerima orang asing sebagai murid? Saat pertama kali aku bertemu KR, aku merasa sangat cocok dengannya, jadi aku menerimanya. Terbukti, keputusanku tidak salah. Anak ini tidak hanya sangat berbakat, tetapi juga sangat mirip dengan anak sahabatku, Song Zhuofeng dan Wan Qing. Song Zhuofeng, apakah orang terkaya di Yuncheng itu kepala keluarga Song? Kudengar seluruh keluarganya mengalami kecelakaan dan CEO Song meninggal di tempat. Istrinya nyaris tidak selamat. Benar, mereka juga punya seorang putri yang hilang dalam kecelakaan mobil itu dan tidak diketahui keberadaannya. Hingga saat ini, hidup atau matinya tidak diketahui. Jadi keluarga Song terus mencari anak ini yang memiliki tanda lahir berbentuk hati di belakang lehernya. Tanda lahir berbentuk hati, sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Tuan Fu, saya sudah lama tidak mengobrol dengan guru. Saya bisa menemani dia mengobrol? Tidak perlu menanyakan semuanya kepadaku. Lakukan saja apa yang ingin kau lakukan. Ya, kalau begitu saya pergi. Tuan Fu. Katakanlah, lain kali kalau kau tidur tanpa mengeringkan rambut, bagaimana aku harus menghukummu? Saya tidak akan melakukannya lagi. Sepertinya istri masih sangat mengkhawatirkanku. Bahkan tentang menjadi murid Master Zhang Daozi, hal seperti ini tidak berani kau katakan padaku. Kau juga tidak bertanya. Ya? Duduk yang manis. Kau memandangi leherku, kenapa? Lehermu sangat menggoda. Menakutkan. Apakah kau vampir? Lain kali berani menyembunyikan sesuatu dariku, akan ada yang lebih menakutkan dari ini. Lain kali aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Tenang saja. Lalu bagaimana engkau bertemu dengan Master Zhang? Saat kecil, gara-gara makan daging, ibu menyuruhku keluar rumah untuk merenung. Saat nyaris pingsan karena lapar. Master Zhang melihatku, beliau iba padaku, lalu menampungku. Penghasilan yang kudapat selama ini. Semua diambil ibu dan diberikan kepada kakakku tanpa guru. Mungkin aku sudah mati kelaparan. Apakah ibumu memang memperlakukanmu begini sejak kecil? Aku pernah demam tinggi saat kecil. Seluruh ingatan sebelum usia 6 tahun hilang. Intinya, sejak usia 6 tahun keadaannya seperti ini, aku tak mau membahasnya lagi. Bisa kita tidur sekarang? Baik, tidurlah sayang. Aku masih ada urusan yang harus kuselesaikan.
Aku kirimkan sebuah foto untukmu. Tanyakan pada Master Zhang Daozi, putri satu-satunya keluarga Song di Yuncheng, tanda lahir di tengkuknya. Apakah seperti ini? Yan Xiu. Sudah kami selidiki, KR memang putri tunggal. Keluarga Song di Yuncheng. Yan Xiu, apa yang sebenarnya terjadi? Terakhir kali, kulihat ada tanda lahir berbentuk hati di tengkukmu, kugambar lalu kukirim ke Master Zhang untuk menanyakan apakah itu tanda lahir putri tunggal keluarga terkaya. Maaf jika lancang, Nona. Izinkan saya memeriksa lagi tanda lahirnya. Tanda lahir ini persis sama dengan yang dimiliki Nona dulu. Dia memang Nona. Tidak salah lagi. Guru, apakah saya benar-benar putri keluarga Song dari Yuncheng? Betul. Kau adalah putri keluarga Song, orang terkaya di Yuncheng. Selama bertahun-tahun, keluargamu tidak pernah berhenti mencarimu. Ibumu bahkan menangis setiap hari. Dalam mimpinya pun dia selalu mencari tanda lahir ini. Saat Yan Xiu mengirimkan foto tanda lahir itu kepadaku, aku segera mengirimkannya kepada Nyonya Song. Dia langsung berkata bahwa dia tidak mungkin salah, kau adalah. Bisakah aku bertemu dengannya? Tentu saja, ibumu telah memerintahkan untuk mengadakan pesta penyambutan meriah untukmu Dia ingin di depan semua orang mengembalikan identitasmu. Ibumu saat ini sedang mengurus urusan di luar negeri dan akan segera kembali. Dia ingin bertemu denganmu di pesta penyambutan. Mulai sekarang, KR kau adalah anak yang disayangi ibunya. Memiliki identitas paling mulia dan ribuan kasih sayang. Kaling Xuan mendengar kabar Song KR adalah putri orang terkaya. Atas dasar apa? Song KR, perempuan jahat itu, atas dasar apa dia bisa mendapatkan Kak Yan Xiu? Dan juga memiliki identitas semulia ini? Song KR, aku tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Kak Ling Xuan, jangan terburu-buru. Siapa di sekolah kita yang tidak tahu, ibunya lebih menyayangi anak laki-laki, dan kakaknya bodoh? Bagaimana kalau kita mulai dari ibunya? Dan kakaknya? Tuan Fu, menurutmu di pesta itu aku bertemu ibu kandungku, bagaimana kalau dia tidak menyukaiku? Kenapa bertanya seperti itu? Aku tidak cantik, tidak tahu tata krama, tidak berpengalaman, sama sekali tidak pantas menyandang gelar putri orang terkaya. Bagaimana jika dia melihatku, apakah dia akan kecewa? KR, aku tidak mengizinkanmu merendahkan dirimu sendiri. Kamu baik dan cerdas. Kamu juga murid kesayangan Master Zhang. Semua orang menyukaimu. Benarkah? Kapan aku pernah membohongimu? Lalu di antara orang-orang ini termasuk Tuan Fu juga? Tentu saja tidak. Ya, juga orang berpendidikan tinggi seperti Tuan Fu, bagaimana mungkin menyukai orang sepertiku yang biasa-biasa saja? Perasaanku padamu bukan suka, melainkan terpesona. Kamu seperti bintang yang bersinar di langit. Kapanpun pandanganku tertarik padamu. Aku mencintaimu, bukan mencintai kebaikan dan kecerdasanmu. Aku mencintai seluruh dirimu. Hati ini akan selalu berdetak dengan bergairah hanya untukmu. Terlepas dari apakah kau Nona Song atau bukan, orang yang bisa berjalan berdampingan denganku hanya kau, tak ada yang lain. Kapanpun dan dimanapun, aku akan selalu berada di sisimu. Yan Xiu. Kenapa kau begitu berinisiatif hari ini? Kaulah orang yang paling baik kepadaku di dunia ini. Kau adalah orang yang paling kucintai. Masih ingat saat kita periksa kehamilan? Apa saran dokter? Istirahat yang cukup, jaga pola makan, dan apa lagi? 3 bulan lagi. Baru boleh berhubungan intim. Sekarang sudah berapa bulan? Perlukah aku mengingatkan istri? 3,5 bulan. Apakah kau mau? Selama itu denganmu, aku mau.
Nona Zhang sudah mulai bergerak. Tidak tahu diri. Suruh orang awasi dia. Jangan bangunkan nyonya. Kalau dia bangun dan bertanya, bilang saja aku ada urusan. Setelah selesai aku akan ke pesta penyambutan. Baik. Nyonya muda, Anda sudah bangun? Di mana Tuan Fu? Tuan Fu ada urusan. Sebentar lagi beliau akan datang ke pesta penyambutan Anda. Beliau juga sudah menyiapkan gaun untuk Anda. Silakan pilih. Bu, ini terlalu berlebihan. KR sayang, masih bengong di situ? Cepat rias Nyonya muda. Baik. Maaf, Nyonya muda. Daozi, berkat kamu, akhirnya aku bisa menemukan putriku. KR, hidup susah selama bertahun-tahun. Mulai sekarang, kita harus menjaganya dengan baik. Sebelumnya, Nyonya Tua Fu yang menjaganya. Aku sungguh tidak tahu bagaimana harus berterima kasih padamu. Kedepannya, KR akan didukung oleh keluarga Song. Dan keluarga Fu, tentu saja, dia tidak akan kekurangan apapun. Kita harus melindunginya dengan baik. Terima kasih banyak kepada Anda semua yang telah hadir di pesta penyambutan putri saya. Setelah belasan tahun, akhirnya saya menemukan putri saya. Hari ini menjadi bintang yang paling bersinar. Anakku sayang, kamu sudah banyak menderita. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi yang mengganggumu. Ibu, anak baikku, mulai sekarang kita tidak akan pernah berpisah lagi. Hari ini, saya tidak hanya datang untuk menghadiri pesta penyambutan putri saya, tetapi juga untuk mengumumkan bahwa grup Song kami akan diserahkan kepada KR. Mulai sekarang, dia akan menjadi pemimpin grup Song. Song KR. Song KR, kamu penipu, berpura-pura menjadi putri orang terkaya, dan berdiri di sini, hatimu tidak merasa bersalah. Kau lagi, hari ini adalah hari bahagia KR. Apa sebenarnya maumu? Kalau kamu datang untuk membuat masalah, silakan keluar. Nyonya Song, saya datang untuk membantu Anda. Song KR, dia bukan putri kandungmu. Dia hanyalah anak haram dari seorang wanita desa. Tanda lahir di belakang leher KR dan tanda lahir putri keluarga Song, baik dari posisi maupun ukurannya, sama persis. Berhenti bicara omong kosong. Hanya tanda lahir, apa buktinya? Kalian semua masuk. KR. Ini semua salah ibu. Ibu tidak memberimu keluarga kaya, sehingga kamu membuat kesalahan berulang kali. sudah kubilang pada kalian, aku dan kalian sudah tak ada hubungan lagi. Sekalipun kau tak mengakuiku, itu tak mengubah kenyataan bahwa ibu melahirkanmu. Jangan buat kesalahan lagi. Keluarga Song bukan pihak yang bisa kita singgung. Apa-apaan ini? Bagaimana dia bisa memegang akta kelahiranmu? Bukankah kau putriku? Apakah ada salah paham di sini? Perempuan ini penuh kebohongan. Nyonya Song, jangan tertipu. Benar, Dik. Aku tahu kau suka uang, tapi kau tak bisa mengambil risiko sebesar ini demi mengaku sebagai putri orang terkaya. Karena kau bilang KR putrimu, aku mau tanya, bagaimana dengan tanda lahirnya? Itu tanda lahir KR, yang sengaja dibuat agar tampak seperti putri orang terkaya. Digores sedikit demi sedikit. Bohong. Tanda lahir ini sudah ada sejak aku masih kecil. Ini semua karena ibu tak menjagamu baik-baik. Sampai sekarang aku sungguh tidak tahan lagi. Dulu, aku menjumpai putri orang terkaya yang pingsan di tepi jalan lalu membawanya pulang. Jalan apa? Jalan Yusing, tempat keluarga Song mengalami kecelakaan.
Lalu di mana putriku? KR suka bermain. Saat bermain dengan putri Nyonya, ia tak sengaja mendorongnya ke dalam sumur dan meninggal. Omong kosong. Hal-hal ini aku sama sekali tidak pernah lakukan. Biar dia bicara. Saat itu, aku melihat di televisi. Sedang mencari seorang putri dengan tanda lahir di belakang lehernya, baru kusadari KR telah membuat masalah besar. Siapa sangka KR ini selalu mengeluh keluarganya miskin, lalu mengingat hal ini di dalam hatinya. Setelah dewasa, entah di mana. Dia membuat tanda lahir yang persis sama dengan putri orang terkaya itu di belakang lehernya. Dia juga berani datang ke hadapan Nyonya Song dan mengaku sebagai putrinya. Bu, ibu baik-baik saja? Jangan sentuh aku. Orang jahat yang telah menyakiti putriku, bagaimana bisa ada orang yang sejahat ini? Bu, percayalah padaku, aku benar-benar tidak melakukan hal-hal itu. Kau terlalu jahat. Sudahlah, baiklah. Sampai sekarang, jangan berpura-pura lagi. Aku dan ibu sungguh tidak tega. Nyonya Song terus ditipu. Benar. Kau tidak percaya pada ibu, ya sudah. Bagaimana kau bisa begitu saja menyakiti putri orang terkaya itu dan masih memanggil ibu dari putri orang terkaya itu dengan sebutan ibu? Kau menjijikan. Diam kau, Song Tianqi. Jangan menghasut di sini. Kau dan ibumu sengaja ingin membuatku menderita. Sudah kukatakan pada kalian, aku tidak ada hubungannya dengan kalian lagi. Song KR, apakah kau marah karena rahasiamu terbongkar di depan semua orang? Orang sepertimu tidak pantas menjadi istri Kak Yan Xiu. Aku percaya pada KR. Ada aku di sini, kulihat siapa yang berani menyentuhnya. Cukup. Untungnya untuk mencegah orang yang berniat jahat sengaja merusak pesta penyambutan KR. Kami telah melakukan tes DNA antara Nyonya Song dan KR dan hasilnya akan segera tiba. Nona Zhang, bagaimana sekarang? Hasil tes DNA-nya sudah keluar. Bukankah ini membuktikan kita berbohong? Apa aku menyuruhmu berhenti? Ini bukan urusanmu. Lanjutkan. Benar, baik tes saja. Darah yang dimiliki Song KR adalah darah keluarga kita. Itu tak bisa diubah. Wan Qing KR ini sudah kulihat tumbuh besar. Perangainya tentu aku yang paling tahu. Lagi pula, sejak pertama kali aku melihatnya, aku merasa dia dan Anda sangatlah mirip. KR takkan melakukan hal yang tidak masuk akal. Aku sudah menyuruh orang membuat laporan pemeriksaan. Tanda lahir di belakang leher KR. Bukan tato, tapi memang bawaan lahir. Tanda lahir itu asli. Berani sekali kau membohongiku. Bukan. Guru Zhang Daozi tentu saja pasti membela muridnya. Jika Song KR memang putri orang terkaya, maka hubunganmu dengan keluarga Song pasti akan semakin erat. Siapa yang tahu, kau dan Song KR, apakah kalian bersekongkol? Benar, jika memang kau putri sang konglomerat, kenapa baru sekarang kau datang membawa tanda lahir di lehermu untuk mengaku sebagai putrinya? Bukankah karena Nyonya Song masih ingat wajah putri konglomerat itu saat kecil berbeda denganmu? Kau menunggu sampai dewasa, setelah penampilanmu berubah baru melancarkan tipu daya ini? Palsu tetap palsu. Cepat pergi dari sini. Berhenti. Tes DNA sampai. Selesai sudah, tes DNA sampai. Kebohonganku akan terbongkar. Bu, ayo cepat lari. Berhenti, ada apa? Melihat hasil tes DNA, kau jadi takut, ya? Nyonya Song, lihatlah hasil tes DNA ini, semuanya akan jelas. Bagaimana mungkin? Kau ternyata bukan putri kandungku. Apakah putri kandungku dihilangkan olehmu? Jawab. Apa? Master Zhang, hasil tes DNA KR dan Nyonya Song sudah keluar. Mohon Anda membawanya ke tempat pesta. Tentu saja. Baik, kalau begitu nanti saya antarkan ke Bapak. Song KR, nikmatilah hadiah yang kuberikan ini. Hasil tes DNA ini bagaimana bisa begini? Kau mau membohongiku sampai kapan? Kembalikan anakku, kembalikan anakku. Aku tidak tahu.
Zhang Lingshuan, apakah ini perbuatanmu? Cukup. Aku benar-benar gila. Hampir saja aku menganggap seorang penjahat sebagai anakku. Nyonya Song, pikirkan baik-baik sebelum bertindak. Masalahnya belum jelas, bagaimana bisa kau melukai orang? Lagi pula dia menantu keluarga Fu. Apakah kau ingin mempermalukan keluarga Fu? Tak disangka Tuan Fu menikahi wanita licik seperti ini. Sekarang dia tidak hadir di acara sepenting ini. Mungkin dia sudah tahu siapa dirinya. Makanya dia malu untuk datang. Cepat pergi dari grup Fu. Hentikan. Kalian mau memberontak? Lepaskan Dasar aku. perempuan jahat, kau tak Lepaskan. pantas jadi putri orang terkaya. Kau sama saja dengan kami, busuk sampai ke tulang. Kue semewah ini, kau pantas memakannya? Masih mau meninggalkan kami? Kubilang jangan harap. Seseorang. Kau mau membohongiku sampai kapan? Ibu, aku benar-benar tidak... Wanita ini diduga mencelakai putri orang terkaya. Cepat bawa dia ke kantor polisi. Lepaskan KR. Lepaskan aku. Lepaskan KR. Sudah tidak apa-apa. Sudah kubilang, orang yang berani menyakiti istriku, tidak akan kulepaskan satupun. Yan Xiu, akhirnya kau datang juga. Istrimu sudah dibully habis-habisan. Tuan Fu, istrimu ini penuh dengan kebohongan. Dia menyamar sebagai putriku. Itu saja belum cukup. Dia juga menyakiti putriku. Hari ini kalau kau tidak memberiku penjelasan, aku tidak akan memaafkannya. Siapa bilang dia menyamar sebagai putrimu? Kak Yan Xiu, laporan tes DNA ini diberikan langsung oleh Master Zhang Daozi. Di atasnya tertulis jelas bahwa Song KR bukanlah putri Nyonya Song. Sekarang buktinya sudah jelas. Bagaimanapun kau membelanya, tidak akan berhasil. Laporan ini, bukankah kau yang menukarnya? Hari itu, kantor Kak Yan Xiu, bahkan tidak ada penjaga. Jangan-jangan Nona Zhang, rekaman CCTV sudah kami lihat. Kau masih mengelak, Nyonya Song. Laporan tes DNA yang asli menunjukkan Anda adalah ibu kandung dari Nyonya muda. Aduh. Siapa yang tahu kalau ini jebakan kalian? Ah? Ya. Membuat dokumen palsu? Kalian keluarga Fu berkuasa membuat dokumen palsu. Sangat mudah, benar kan? Laporan bisa dipalsukan, tapi benda ini tidak bisa dipalsukan. Kotak giok naga kembar. Bagaimana bisa berada di tanganmu? Kotak ini terlihat sangat familiar. Kotak giok naga kembar warisan keluarga. Di dalamnya terdapat liontin giok kepala keluarga. Dengan memilikinya, siapapun bisa menguasai seluruh keluarga Song. Maksudmu apa? Apakah kau ingin menjadi kepala keluarga Song? Ini memang milik istriku. Direktur Song sendiri yang menyerahkannya padanya. Meski aku menginginkannya, aku tak bisa membukanya. Tentu saja, untuk membuka kotak ini, dibutuhkan sidik jari, putri kandungku. Kak Yan Xiu, ambil kotak ini. Apakah ingin? Gawat. Istriku adalah Nyonya keluarga Fu. Posisinya tak tergoyahkan. Namun dengan peristiwa hari ini, seseorang menodai nama baik istriku, aku takkan membiarkannya lolos. Jadi aku langsung terbang ke negara M untuk menemui keluarga Song, serta mendapatkan kotak giok naga kembar ini. Benar. Kami tak akan membiarkan KR tanpa alasan dituduh mengaku-ngaku. Cepat coba. Kalau bukan, aku tak akan memaafkanmu. Verifikasi gagal. Nah, kenapa verifikasi bisa gagal? Apa mungkin aku benar-benar bukan putri kandungmu? Ternyata dia benar-benar bukan putri orang terkaya itu. Semua ini sia-sia saja. Song KR, apalagi yang mau kau katakan sekarang? Penipu. KR, Ibu sarankan kau hentikan ini sekarang. Lihat sekarang, sudah begini jadinya. Kenapa tidak menjadi Nyonya Fu saja? Mengapa harus menyinggung putri orang terkaya itu? Sekarang lihat akibatnya, kau hanya menyusahkan dirimu sendiri, bukan? Maaf, Nyonya Song, namun saya sungguh tidak melukai putri Anda. Cukup. Jangan sampai ku dengar nama putriku keluar dari mulutmu lagi. Tangkap dia. Siapa berani? Kau. KR, di dalam sini tersimpan giok yang menjadi kunci keluarga Song. Pria kiri, wanita kanan. Gunakan tangan kananmu, taruh perlahan
Selain sidik jarimu, tidak ada orang lain yang bisa membukanya. Panggilkan dokter. Tuan Fu, aku ingat saat kecil, sepertinya ayah merekam sidik jari tangan kananku. Aku mau coba lagi. Hentikan kepura-puraanmu. Berapa kali pun kau mencoba, Verifikasi berhasil. Tuan Fu, aku ingat semuanya. Nama ayahku Song Zuofeng, ibuku... Keer, kau benar putriku. Ibu bodoh, telah salah menuduhmu. Ibu, kau telah mencariku selama bertahun-tahun. Wajar jika ibu kehilangan kendali, orang yang salah adalah orang lain. Tuan Fu, aku salah. Wanita inilah yang mengancam kami. Dia sengaja memberiku pinjaman dengan bunga tinggi dan membuatku memfitnah adikku di sini. Adikku, kau orang yang pemaaf, mintalah pada Tuan Fu untuk memaafkan aku dan ibu. Diam, kalian pantas disebut keluarga KR. aku tidak. Kak Yanshu, jangan dengarkan omong kosong mereka. Ini adalah catatan transfer antara engkau dan mereka berdua, serta bukti membuat palsu. Apalagi yang bisa dikatakan? Kau benar-benar berhati jahat. Sampaikan perintahku. Mulai hari ini, keluarga Fu memutuskan semua kerja sama dengan keluarga Zhang. Siapapun yang berani bekerja sama dengan mereka, berarti bermusuhan dengan keluarga Fu. Kau ingin menghancurkan keluarga Zhang. Aku sudah memperingatkanmu, orang-orang yang menghina istriku tidak akan kulepaskan satupun. Adapun kalian, semuanya diusir dari ibu kota. Mulai sekarang, kalian tidak boleh menginjakkan kaki di sini. Hal lagi, Tuan Fu, maafkan kami. Jangan. Maafkan kami. Maafkan kami. KR, ibu sudah tua. Mulai sekarang, semua urusan keluarga Song, kuserahkan padamu. Lihat, Tuan Fu sangat baik padamu. Ibu dan ayahmu yang di surga pasti akan tenang. Ya. KR setelah bertemu denganmu, aku baru tahu bahwa orang yang dingin sepertiku, seperti air mati, juga bisa beriak. Aku tak perlu iri pada mereka yang memiliki banyak harta, karena kau adalah hartaku yang paling berharga. Lamaran yang tertunda, ku ganti hari ini. KR, maukah kau menikah denganku? Terima. Aku bersedia. Tos. Halo? KR, kau kemana saja akhir-akhir ini? Kenapa tidak masuk kerja? Maaf, aku dan istriku sedang berbulan madu.